Iya, betul, Kak. Benar? Oke. Udah sampai sini ya? Iya, Oke, jadi modified isokronal ya? Oke. Tapi belum latihan soal ya? belum Oke. Suara aku kurang kedengeran nggak? aman. Jelas, Oke, Kak. kayak gitu. Nanti kalau suara aku kurang kencang dikasih tahu aja ya. Oke. Jadi ini kita masuk ke yang namanya modified isokronal. Tadi seperti mungkin yang lalu udah dijelasin, kalau uji deliverability itu secara umum itu ada 3 macam, yaitu biasanya bersamaan dengan, mmm, PBU atau, PDD ya. Nah, dia itu ada back pressure isokronal sama modified isokronal. Nah, kalau yang tadi sudah Mbak jelaskan, si back pressure itu sendiri dilakukan itu dilakukan pengaliran sumur ya. Lalu setelah, beberapa periode pengaliran jadi terus dibuka, tapi mungkin ada perbedaan, eee, apa namanya, ukuran ininya aja, alirannya aja gitu, misalnya dibuka berapa gitu. Jadi perbedaan alirannya aja, lalu setelah itu sumurnya ditutup, eee, untuk mencapai PI-nya lagi, gitu ya. Oke, nah itu yang namanya back pressure. Jadi yang namanya back pressure atau flow of thread flow itu dialirkannya itu, dialirkan terus gitu, dialirkan tapi ada perbedaan, laju alirnya aja gitu misalnya, gitu ya. Lalu kalau seandainya si sinkronal itu dilakukan, buka tutup sumur, akan tetapi kapan waktu, ini kan ini pressure ya, ini pressure, lalu ini laju alirnya gitu ya. Coba ini kayaknya kurang jelas, yang ini deh. Ini aliran, Q ini aliran terhadap waktu, dan di bawah ini adalah pressure-nya ya. Saat, sumurnya itu dialirkan segini, pressure-nya mengalami, penurunan kayak gini kan. Nah, lalu habis itu sumurnya ditutup, ya, sumur ditutup, lalu kapan sumur itu kembali dibuka? Dibukanya kapan? Yaitu saat, tekanannya itu balik ke tekanan dasar sumurnya atau CPI-nya tersebut. Lalu ditutup kembali, eh, iya, sorry ini kan udah dibuka nih, lalu habis itu ditutup kembali ya, tutup kembali, kapan dibukanya lagi? Yaitu saat sudah saat pembukaannya itu sudah balik ke, PI-nya ini ya, PI-nya yang ini, untuk yang isokronal ya. Jadi dia itu, modifikasi gitu loh, jadinya ya mungkin si back pressure ini ada kelemahan gitu atau di mana, sehingga diciptakanlah si metode isokronal. Lalu ternyata si isokronal itu sendiri juga terdapat kelemahan, karena mungkin karena kita perlu menunggu waktu sampai stabil, jadi waktu prosesnya ini lumayan cukup panjang gitu, mungkin bisa sampai berhari-hari gitu. Sehingga diciptakanlah lagi yaitu metode modified isokronal. Nah, di modified isokronal ini metodenya kita tidak perlu menunggu sampai alirannya itu balik ke PI-nya, lihat ya, kalian lihat ya, ini kan posisinya ditutup nih, ya, tutup, dia nggak balik ke PI-nya lagi nih, nggak segaris ini. Dia itu, waktu buka dan tutup sumurnya itu ditentukan saat, eee eee, POD-nya itu, saat sudah di kontraknya itu sudah ditentukan nih, saya mau, modified isokronal dengan, jamnya segini gitu, waktu penutupan dan pembukaannya segini gitu ya. Ini mesti modified isokronal, jadi sudah ada, ininya. Nah, si Eee, namanya tadi penarikan garisnya itu, ya, dia itu mengacu pada sistemnya si ini, apa namanya, lock.
log yang tersebut. Jadi dia tuh kayak ada plot, kita kan mengeplot gitu kan. Jadi empiris lah jatuhnya. Jadi, eee, di diharapkan itu akan bisa mendapatkan key-nya gitu. Dengan mengeplot si matematisnya dengan kita ngeplot si Q, Q versus, PI kuadrat min power of kuadratnya itu diharapkan akan, eee, kita menghasilkan garis Q tersebut. Nah, ini contoh dari IPR dari back pressure, ini IPR dari isokronal, nah ini IPR dari modified isokronalnya. Ya, nanti diharapkan kita akan menghasilkan nih kan dia modified ya, yang dilakukan buat karet sumur ya, lalu nah diharapkan akan memperoleh kayak gini nih, data ini nih, data untuk bisa kita memperoleh si QAOFP-nya, memperoleh si bentar, yang ada di sini. Nih, jadi kita mencari Q-nya, oke. Nah, C-nya ini adalah kayak kemiringannya gitu loh, kemiringannya. Makanya kita perlu mencari, ini yang ada di sini. Oke, ini caranya. Jadi yang itu deh, tahu gitu ya. Lalu, nah tadi kayak pernah kemarin tuh aku sempet bilang mengenai N ya. Jadi ada yang namanya N, bentar, kalian perlu pahamin, perlu pahamin ini nih, bentar, sorry, mana lagi? Ini yang perlu kalian pahamin sebentar, gimana? Kemarin aku udah sempet ngomong juga. Nah, ini juga nih untuk yang, eee, P kuadrat, kapan penggunaan ratio di pressure, kapan penggunaan P, kapan penggunaan P kuadrat. Ini untuk sumur gas ya biasanya. Bisa digunakan untuk sumur gas. Tapi kayaknya sih bisa tetap digunakan di sumur minyak. Aku pernah dapet referensinya, cuma aku lupa dapetnya di mana. Ya? Iya, sampai jam berapa? Gimana dong? Oh, heeh, udah dimulai di bawah? Oh gitu? Nggak ada yang datang? Serius? Kacau. Lah Kak Pur di mana? Kelas juga? Di kelas juga? Deh gue teleponin kamu, oke. Oke, sip. Oke ya, kita bentar ya, bentar lagi ada aduh, ini 20 ya? Anak 20 semua ya? Ada anak 21 nggak? Dia nggak ada deh Kak di sini. Iya belum Kak, 20 yang paling tua Kak. Iya. 20 yang paling tua ya? Sekarang yang paling tua 20 ya? Enggak, 19. 19 yang paling tua ya? Bentar ya. Jadi ini ada yang tentang aku udah cerita tentang yang N itu belum? Range N. Jadi kalian itu kan nanti butuh, mendapatkan N-nya kan untuk bentar, cari ya. Nah, ini kayaknya sempet ngomong juga kemarin. Jadi kalian bisa tahu kalau seandainya perhitungan kalian udah bener itu dari mana nih, dari sini ya. Kalau seandainya perhitungan N kalian itu antara 0,5 sampai 1 berarti, sudah bagus gitu perhitungan yang mungkin yang kalian kerjain. Jadi nggak boleh di luar dari range itu, harus di antara range mereka. Ya. Seandainya dia nyatakan dengan 1 berarti dia aliran laminar, sedangkan, 0,5, berarti alirannya turbulen. Ya, itu yang Itu perlu dari kalian datanya ya. pahami. Iya, nanti, dari kemiringannya, dari N yang nanti setelah kalian dapetin. Yang ini, N ini ya. N ini didapetinnya dari sini. Dari setelah kalian ngeplot. Nanti kalian ngeplot
data, kalau seandainya untuk modified isokronal itu ada satu data terakhir yang kalian tarik. Jadi, nah ini kan kalian ngeplot kan antara si Q sama delta P-nya. Ini kan yang diplot itu Q sama delta P. Delta P itu adalah PR kuadrat min PR kuadrat, ya. Kalian plot nih, misalnya datanya di si dia sama si dia nih, 4 sama si 99231. Kalian plot di sini, terus yang berikutnya sampai ini sampai kalian plot lagi. Nah, yang dipakai itu adalah yang terakhir. Jadi yang kalimat yang yang kata-kata perpisahan yang terakhir bukan perpisahan, kalian bikin satu titik di sini, di antara 4 data. Lihat ya, ini kan ada 4 data ini, yang dipakai 1, 2, 3, 4 ya, 4 data, tapi terus langsung kalian garis nih yang di sini, kalian garis. Nah, lalu kalian garis lagi nih, satu titik ini di sini kalian sejajarin sama garisnya dia. Nah, yang kalian tarik itu adalah yang titik ini, titik terakhir untuk modified isokronal. Ya, karena dia itu ada yang namanya ini, lupa kan gue namanya. Ada titik apa ya, gue lupa, ellipse time-nya gitu. Tuh nanti ya lupa. Nah, ini nih maksud gue, ellipse time-nya dia. Oke. Ya lupa nih, udah lama banget. Entar aku cari-cari lagi dulu ya, lupa aku, pokoknya ada perpanjangannya gitu. Nah, yang inilah yang kalian, perlu garis. Jadi kalau seandainya nanti ada soal-soal teleponin nanti dulu ya, soalnya mau ini, bentar. Janji manis semua nih, masih. Adek di mana? Oh ya udah, langsung ke lobby ya? Oke. Yang lain dikabarin ya, Dek? Heeh, thank you. Oke, gitu ya. Jadi perlu kalian pahamin pokoknya yang diplot itu antara Q itu dalam MMSCF/D sama PR kuadrat min PN kuadrat. Jadi ada beberapa cara perhitungannya, sedikit berbeda antara si back pressure isokronal sama modified isokronal. Kalau seandainya kalian mau cari contoh-contohnya itu kalian bisa buka di buku Ichikoku yang natural atau, bukunya John Lee yang gas gathering kan salah, yang well testing, itu dia ada kalau nggak salah. Tentang, contoh-contohnya dari, modified, isokronal, back pressure, sama, isokronal test, oke. Tapi ini aku kasih satu contoh aja ya yang di sini. Jadi ini ada beberapa plot, yang diplot itu adalah Q sama tadi kan sama ini ya, PR kuadrat min PM kuadrat. Nah ini datanya dia ya. Ini dia 3041 ya, ini dia di 3041 di sini. PI-nya dia 3200. Ini modified ya. 3041 di sini. Lalu dia melakukan shut-in, lihat kan? Ini jamnya ini adalah sama-sama dibuat 12. Ini untuk modified isokronal test, gitu ya. Kalau untuk isokronal jamnya tuh beda-beda. Iya. Oke. Sama aja kalian ngeplot antara si ini bla bla bla, terus ini, lalu habis itu kalian melakukan yang namanya, mencari, slope-nya. Slope ini, titik garis ini kalian, kayak biasa, kayak mata kuliah yang kemarin, ambil X1, X2-nya sama Y2, Y1, Y2-nya, gitu ya. Sama pakai log-log juga. Cuma ini kan pakainya log-log ya, kalau ini log-log. Jadi berarti dua-duanya di-log-in. Oke. Jadi untuk mencari N-nya, lalu nah setelah mencari N-nya, dapat N-nya nih, lalu kita mencari C-nya dulu. Nah, mencari C itu, kalian masukin permisalan.
Jadi, satu angka yang kalian punya, titik yang kalian punya, ya, kalian yang sorry, titik yang kalian punya kalian cari aja di sini, permisalan satu yang mau kalian pakai yang mana. Nih misalnya kalau yang di dia ini, dia pakainya yang yang 7 sama 195.711. Nah, yang ini dia pakainya nih. Data yang ini dia pakai, lalu dia mendapatkan si ininya, si siapa, setnya dapat. Lalu abis itu setelah setnya dapat, kita udah dapat set, dapat N, kita baru mencari key-nya. Key-nya kita masukin lagi setnya, masukin, P kuadratnya itu sebagai PI-nya ya. Lalu abis itu masukin si PWF-nya itu adalah di kondisi standar, di 14,7 kuadrat, gitu ya. Oke, ini contoh dari modified isokernel test. Ini penyelesaiannya udah terakhir, oh udah nggak ada lagi. Oke. Ya, coba dulu deh, coba di Excel soal ini, terus kalian coba ngerjain di Excel. Kira-kira bisa nggak? Kalau seandainya bingung, ini penarikannya ditarik pakai rumus yang ada di Excel juga nggak apa-apa. Untuk dapetin X sama Y-nya kan kalau Excel bisa kan. Nanti baru kalau seandainya offline baru kita belajar cara manualnya gitu ya. Biar nggak perlu pakai Excel. Oke, ada yang mau tanyain nggak? Ini udah aku share belum ya? Iya, iya Raka mau nanya apa? Yang lain siapa sih? Iya, iya. Ulang lagi, ulang lagi. Berarti ada yang salah di situ, heeh. Berarti ada yang salah. Oke. Oke, ada yang mau tanyain? Coba dikerjain dulu deh ini soalnya. Coba soalnya yang ini ya. Mana sih ini, coba. Oke. Ini didapetin dari 3.200 kuadrat minus 3041 kuadrat. Nah, ini kira-kira didapetin dari mana? Coba deh. Ini dapetin dari mana kira-kira? Coba dihitung-hitung. Ya, jadi kan tadi aku bilang, jadi dia tuh kalau seandainya untuk modified itu dia ada penarikan satu titik, dia tuh kayak lama gitu dibukanya. Namanya apa ya lupa aku, pokoknya kayak kalau di modified itu ada apa ya namanya lupa gue. Entar saya iniin ya, saya juga lupa soalnya. Pokoknya memang di setiap, itu kayak ada pembukaan yang lama banget. Namanya apa ya? Ini nih kayaknya, apa ya? Lupa. Nanti aku ituin deh. Jadi dia tuh ada sistemnya kayak gitu. Jadi dia buka lama, terus baru terakhir dia tutup, gitu ya. Nah nah, si pembukaan yang lama itu, si ini nih, yang 96 ini adalah titik yang ada di sini, titik ini. Yang 4 biji ini, titik yang ada di sini, 1, 2, 3, 4. Ya, yang di terakhir ini, titiknya ini. Gitu ya. Jadi dia ada 1 titik gitu. Oke, coba difoto dulu. Udah? Oke, coba dikerjain ya.